Syarat jadi Islam yang katanya adalah harus baca 2 kalimat syahadat, ini sama sekali bukan syarat Islam yang tertulis di Al-Quran. Fikih itu bukan keputusan Allah. Fikih itu hasil ijtihad para ulama. Fikih dan juga syariat-syariat itu bukan keputusan Allah, tapi itu hasil kebijakan ulama atau manusia-manusia saja. Ayo, panik enggak? Panik enggak? Panik enggak? Paniklah, masa enggak? Oke sahabat-sahabat dimanapun berada, pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Alaikum, Assalamualaikum, Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup kontroversi ya. Pasti kontroversi, tapi ini sangat menarik dan sangat penting ya. Mengandung banyak edukasi yang harus dipahami bagi orang-orang yang yakin bahwa la dina liman la akalahu ya. Tidak ada kebenaran agama bagi orang-orang yang tidak memakai akalnya. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bahwa fikih atau syariat itu sebenarnya budaya dan tradisi bikinan manusia-manusia, yang kemudian manusia itu disebut sebagai orang yang berilmu alias ulama. Tapi bukan berdasarkan firman Allah atau sama sekali bukan keputusan Allah. Video ini juga merupakan suatu bentuk apresiasi dan reaksi dan opini dari saya ya terhadap video ceramah yang cukup bagus ya, yang disampaikan oleh salah satu orang yang menurut Gus Dur almarhum ya, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah mengatakan ada salah satu orang yang sangat hebat pemahaman Al-Quran dan sejarah Islamnya. Beberapa di antaranya adalah Quraisy Shihab, yaitu bapaknya Mbak Najwa itu ya. Kemudian yang kedua adalah Nur Qolis Majid ya, Cak Nur yang sudah almarhum. Dan yang ketiga adalah Buya Syakur Yasin. Ya, itu kata Gus Dur. Nah, sekarang kita akan menyimak. Demikian salah satu cuplikan video edukasi yang penting banget disampaikan oleh salah satu orang yang menurut Gus Dur adalah sangat paham Al-Quran, sangat paham sejarah Islam. Oke, demikian cuplikan videonya. Perdata sosial dan sebagainya ya sudah perlu direvisi. Pengen tahu Bu, apa kira-kira hukum-hukum fikih yang perlu direvisi lagi? Hukum fikih ya, atau cara-cara syariat-syariat tertentu yang selama ini sudah dipercaya banyak orang, dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak, ternyata perlu ada yang direvisi. Kata siapa? Kata Buya Syakur Yasin. Oke, kita lanjut. Ada enggak? Nggak bisa. Ada yang kencang. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang siapa yang memutuskan hukum tidak sesuai dengan ketentuan Allah, maka hukumnya kafir. Fikih itu bukan keputusan Allah. Fikih itu hasil ijtihad para ulama. Ini perlu diketahui. Ya sobat-sobat, ini perlu diketahui, terutama para kadrun kadarun ya, orang-orang yang pikirannya butek atau kadarun ya, yang sering begitu fanatik meyakini suatu ajaran atau dogma atau doktrin dianggap sebagai suatu kebenaran dari Allah, kebenaran yang turun dari langit, padahal ternyata belum tentu. Faktanya kebanyakan dogma dan doktrin itu justru adalah hasil dari ijtihad, hasil dari kebijakan-kebijakan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu
yang oleh komunitasnya dianggap sebagai orang berilmu alias ulama. Padahal belum tentu dari Allah. Belum tentu diinspirasi oleh firman Allah. Oke, lanjut. Oke, saya kasih contoh aja. Umpamanya ibu punya wudhu, suami datang lalu mencium, wudhunya batal enggak? Batal enggak wudhunya? Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak. Ada lagi bilangnya tergantung. Kalau menciumnya ada gairah batal, kalau tidak ada gairah tidak batal. Saya mau nanya, yang benar mana? Nah, di sini jadi persoalan. Nah, makanya ini saya ingin kasih pelajaran penting. Kalau dalam masalah fikih, jangan bertanya kurang ajar. Pertanyaan yang benar mana itu pertanyaan kurang ajar. Sebab apa? Nanti jawabannya mesti menyalahkan orang lain. Kalau bilang yang benar batal, berarti yang bilang tidak batal tidak benar. Ini kita masih memahami aturan. Oke. Sekarang coba dalam fikih jangan bertanya yang benar mana, tapi bertanya apa alasannya. Ketika masing-masing punya alasan, ya go ahead, silakan jalan. Jadi ditekankan oleh Buya Syakur, jangan orang-orang yang fanatik itu sering mempertanyakan orang, kamu pilih yang mana? Yang A atau yang B? Sehingga orang tanpa sadar terhipnotis untuk menyalahkan salah satu. Kalau kamu pilih yang B, berarti yang A salah. Ayo, kamu pilih mana? Islam atau Kristen? Salah satu pasti benar, salah satu pasti salah. Kan begitu. Ya. Padahal Kristen yang sejati, Kristen itu artinya pengikut Kristus yang ada di Alkitab. Nah, Kristen yang sejati, murid-murid Isa, menurut Al-Quran, surat Al-Maidah 111, itu Muslim. Jadi keliru kalau orang bertanya, kamu pilih mana? Islam atau Kristen? Seolah-olah mempertentangkan dua agama ini. Nah, itu contoh dari saya ya. Di video yang kemarin saya sudah berikan ya dalam bentuk live streaming saya. Kristen itu sebetulnya Muslim. Buat yang belum menyimak silakan dicimak ini videonya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi Buya Syakur sudah memberikan satu contoh ya. Dengan segala hormat izinkan saya juga memberi contoh. Salah satu syariat di zaman Nabi Musa, di zaman Taurat. Hukum-hukum Taurat Yahudi. Teman-teman bisa buka misalkan di dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 13. Demikian ada tertulis. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Ya, sekop kecil, tahu sekop itu ya? Yang buat bercocok tanam atau buat ya sekop lah, tahu ya, sekop kecil itu ya. Saya ulangi. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Ulangan pasal 23 ayat 13. Ini adalah salah satu aturan wajib. Wajib hukumnya. Ya, jadi ini hukumnya wajib bagi orang-orang Israel di zaman itu. Kemana-mana harus bawa sekop kecil. Buat apa? Buat kalau beol jadi kayak kucing ya. Ngaduk tanah, gali lubang, kemudian beol di situ, kemudian ditutup. Jadi kemana-mana di antara peralatan-peralatan. Ya, kalau zaman sekarang kan ibu-ibu arisan tuh banyak bawa peralatan, bawa tas ya, isinya minyak wangi, lipstik dan sebagainya macam-macam gitu ya, ada ya macam-macam lah perlengkapan kosmetik ya. Kalau zaman dulu itu wajib kemana-mana bawa sekop kecil. Buat apa? Supaya kalau beol jadi kayak kucing. Bikin lubang di tanah, kemudian ditutup setelah beol. Nah, pertanyaannya,
Apakah hukum yang wajib di zaman itu masih harus diterapkan sampai abad ke-21 ini? Di tahun 2023 kita wajib kemana-mana harus tetap membawa skop kecil. Kalau beol harus jadi kayak kucing. Ngaduk tanah sambil meong, meong gitu ya. Beol di situ jerot, 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 jerot. Kemudian ditutup pakai tanah. Apakah masih harus begitu? Kan tidak ya. Tidak teman-teman, cara-cara itu sudah sama sekali tidak perlu dilakukan. Zaman sekarang sudah ada jamban atau ada WC, water closet ya, yang bentuknya jongkok, ada yang bentuknya duduk ya. Bahkan ada yang bisa nyiram sendiri. Jadi nggak perlu dilakukan. Perintah Taurat yang berlaku di zaman Israel, zaman jadul itu, yang tertulis di Ulangan 23 ayat 13 itu, sama sekali nggak perlu dilakukan. Sama sekali nggak perlu dilakukan caranya, tapi substansi atau esensi pesannya tetap. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara apa yang dilakukan, fikih atau syariat yang dilakukan dengan substansinya. Substansinya apa? Kenapa? Di zaman itu orang-orang Israel kemana-mana harus membawa skop kecil. Untuk apa sih tujuannya? Substansinya, intinya apa? Intinya adalah menjaga kesehatan. Jadi beol tidak sembarangan baunya, kemudian bakterinya nyebar kemana-mana, enggak. Tapi harus bikin lubang kayak kucing, kemudian ditutup tanah. Intinya adalah jaga kesehatan. Lah, dalam perkembangan berabad-abad kemudian, caranya bisa berubah-berubah. Sekarang pakai WC, mungkin nanti 30 tahun ke depan sudah bagaimana cara pembuangannya berubah lagi. Nggak masalah. Intinya adalah, substansinya adalah jaga kesehatan. Nah, seperti itu contohnya. Fikih bukan keputusan Allah, tapi hasil kebijakan orang-orang berilmu di zamannya masing-masing. Ya. Zaman dulu beol harus bawa skop, supaya bakterinya nggak nyebar kemana-mana, ngelubangi tanah. Nah, zaman berkembang ratusan tahun kemudian, ribuan sampai sekarang sudah berubah. Mosok kemana-mana, jalan-jalan ibu-ibu arisan sudah dandan cantik-cantik, mau beol ngaduk, bikin lubang di tanah, jerot, 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 pret, 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 nutup tanah. Ya enggak lah, ya itu sudah jadul. Nah, sekarang sudah berubah segalanya, tapi substansinya tetap sama, menjaga kesehatan. Itu contohnya. Tapi aneh juga kadang-kadang muncul fanatisme kita dalam bermadhab, dalam berormas, dalam berpartai, dalam bersuku, dalam bermasyarakat. Ada fanatisme. Kadang-kadang kita sudah tahu ada kelemahannya, kita tetap membelanya juga. Ya, fanatis itu baik buruk adalah saudaraku, kita bela juga, kan begitu. Nah, kalau fanatisme itu kepada kebangsaan kita, nasionalisme kita, itu bisa dibenarkan. Tapi kalau selain itu urusan warna kulit, bahasa, suku, yang nggak bisa dong. Umpamanya gini, umpamanya ini mah Saudi perang dengan Indonesia. Ya kan, Saudi negara Islam, Indonesia juga masyarakatnya mayoritas Islam. Menurut keputusan PBB yang salah Indonesia, umpamanya nih mah, Anda bela mana? Bela yang benar apa bela Indonesia? Bela Indonesia. Mau salah mau benar negeri gue bela pokoknya. Gitu dong. Sebab kalau tidak dibela, lo mau tinggal di mana? Betul nggak? Kalau nggak dibela, mau tinggal di mana? Mau ke Saudi, nggak boleh, diusir lo. Nah itu, saya kira pada batas nasionalisme kita bisa dibenarkan fanatis. Tapi dalam bermazhab ya coba dipertimbangkan. Saya ingin ngasih satu contoh. Imam Syafi'i bilangnya wudhu itu batal. Imam Maliki bilangnya tidak batal. Imam Hambali tergantung, kalau ada syahwatnya batal, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Oke. Itu tiga-tiganya merujuk kepada ayat yang sama, yaitu bunyinya aula mastumun
nisa. Kok jadi berbeda? Ya, itulah makanya bahwa keputusan apapun, baik batal atau tidak batal ataupun tergantung, itu adalah hasil pikiran-pikiran manusia. Betul nggak? Kalau pikiran manusia, agama atau budaya? Nah, baru paham sekarang ya. Jadi kapan kita bela-bela budaya? Lu nggak ada urusan dengan surga itu mah. Pikiran orang kok. Oke, kita mazhabnya, saya juga mazhab Syafi'i ini. Supaya jangan ragu-ragu, saya mazhabnya Syafi'i. Yuk sekarang kita uji. Mana yang benar? Kalimatnya aula mastumun nisa. Dalam ilmu konjugasi dan ilmu morfologi, ketika kalimat itu dikonjugasikan, dirubah, maka maknanya menjadi berubah. Fiilnya lamasa, mudhari'nya yalmasu, masdarnya lamsan. Begitu ditambah sisipan alif setelah faul fi'li, lamasa yulamisu mulabasatan. Itu mananya berbeda. Kalau lamasa menyentuh. Tetapi kalau lamasa panjang ya, lamasa itu artinya bersentuh-sentuhan. Perempuannya pegang, laki-lakinya pegang. Suaminya ngeremes istrinya, sehingga yang batal itu bukan sentuhan, kata Imam Maliki. Kata Imam Hambali tergantung, karena dia ngantongin ada 2 hadis. Nabi pernah mencium istrinya langsung sholat, ada lagi hadis setelah mencium istrinya wudhu lagi. Oh, berarti ada 2 kualitas ciuman yang berbeda. Imam Syafi'i kencang. Jadi sekalipun wazannya la masafa'ala, bal huwa yabqa ala ma'nahu thulathi mujarrad. Sama dengan la masa. Tidak saling, tapi menyentuh saja sudah batal. Dia buktikan dengan bahasa Arab, seperti bahasa bilang kalau orang habis kawin kita mengatakannya barokallah, barokallah. Kata kita bilang qatalahumullah, itu mendoakan diberkahi oleh Allah. Artinya Allah memberkahi kamu, bukan saling memberkahi. Itu alasan Syafi'i. Tetapi saya mengatakan bahwa barakallah itu tidak bermakna musyarakah, ada qarinah haliyah, ada indikator lain luaran. Tidak mungkin Allah dan kamu saling memberkahi dong. Oke. Udah, itu sisi bahasanya. Realitanya, karena bersentuhan ini batal, berakibat orang yang bermadzhab Syafi'i itu tidak bisa naik haji. Nah, sahabat-sahabat ya, jadi inti pesan yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur Yasin adalah kita beragama, mempercayai fikih atau dogma, itu jangan fanatik buta. Bahkan harus berani merevisi. Jika fikih-fikih yang pernah dipakai ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ya, dan juga pesan dari Buya Syakur adalah setiap fikih ya, setiap dogma bikinan dari ulama tertentu itu ya, apakah dari Imam Hambali, apakah dari Imam Syafi'i, ataukah dari Imam Hanafi, ataukah dari Imam Maliki, setiap dogma yang dibuat itu memiliki konsekuensi lanjutan. Jadi karena dogmanya begini, maka akibatnya begitu. Kira-kira begitu ya. Nah teman-teman, saya dengan segala hormat izinkan saya lagi-lagi memberikan contoh yang lain.
contoh lain ya. Contohnya, soal syarat masuk Islam. Wah, adalah fakta hari ini ya, dari zaman dulu beberapa tahun yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu, sampai zaman sekarang. Katanya syarat orang untuk masuk Islam atau syarat orang jadi Islam itu wajib adalah baca 2 kalimat syahadat. Inilah syarat orang sah disebut sebagai Islam atau syarat jadi Islam. Nah, padahal teman-teman, syarat jadi Islam yang katanya adalah harus baca 2 kalimat syahadat, ini sama sekali bukan syarat Islam yang tertulis di Al-Quran. Anda baca ayat Al-Quran tidak akan Anda temukan syarat jadi Islam adalah harus wajib baca 2 kalimat syahadat. Nggak ada. Tapi syarat untuk jadi Islam harus baca 2 kalimat syahadat. Ini adalah hasil dari kebijakan atau dogma-dogma versi dari kelompok ulama-ulama. Ya. Jadi ini dogma yang dibuat oleh ulama-ulama yang memberikan syarat orang untuk bisa disebut Islam adalah harus baca 2 kalimat syahadat dulu. Padahal ini bukan ajaran Al-Quran. Lalu apa akibatnya dari dogma ini? Apa akibat atau konsekuensi lanjutan dari dogma yang mengatakan bahwa syarat orang jadi Islam adalah baca 2 kalimat syahadat? Akibatnya adalah Islam akan menjadi terbonsai, terbatasi. Jadi kalau Anda belum pernah baca 2 kalimat syahadat, Anda pasti bukan Islam. Konsekuensinya akan seperti itu. Jadi karena syarat jadi Islam dibatasi dengan harus baca 2 kalimat syahadat, maka kelompok-kelompok lain atau golongan-golongan lain atau makhluk-makhluk lain, meskipun mereka cara hidupnya Islami alias berserah diri, berpasrah diri, tapi dianggapnya apa? Bukan Islam. Karena syarat Islam adalah harus baca 2 kalimat syahadat. Berarti kalau ada kelompok atau makhluk lain yang belum pernah baca 2 kalimat syahadat, bukan Islam. Inilah konsekuensi lanjutan dari dogma yang mengatakan bahwa syarat Islam harus baca 2 kalimat syahadat. Nah, sadar tidak sadar teman-teman, ini sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Padahal di Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 84, Ali Imran 83 bahkan, dikatakan bahwa yang disebut orang yang muslim atau Islam itu bukan hanya menunjuk kepada pengikut Nabi Muhammad saja. Ali Imran 84 memberitahu kita, semua para nabi ya, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Yesus dan para pengikut-pengikutnya, semua nabi itu juga Islam. Dan para nabi yang Islam itu tidak pernah baca 2 kalimat syahadat. Bahkan di Ali Imran 83 tegas dikatakan, segala yang ada di langit dan di bumi itu Islam alias Muslim. Nah, jadi di belakang saya ini ada pohon karet. Ini Islam enggak? Menurut Al-Quran ini Islam. Dia akarnya menembus ke dalam tanah, menyerap sari-sari makanan, sari-sari air, kemudian tumbuh menjadi pohon karet. Karetnya diambil manusia, bisa buat jadi berbagai macam kebutuhan kehidupan manusia yang berasal dari karet ya. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan juga, ada angin. Kapan ini? Pohon karet, akarnya pohon, angin, udara, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang di laut, binatang-binatang di udara, alam semesta. Kapan sinar matahari bersyahadat? 2 kalimat syahadat. Kapan pohon karet mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kapan burung di udara mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kapan ikan-ikan di laut mengucapkan 2 kalimat syahadat? Gak pernah. Karena Islam yang dimaksud di Al-Quran memang bukan hanya sebatas itu. Nah, maka kembali. La dina liman la akalahu.
Tidak ada kebenaran agama bagi orang-orang yang tidak memakai akal sehatnya. Jadi teman-teman, pada intinya kita harus sangat hati-hati memaknai dogma atau doktrin atau fikih yang dibuat oleh kebijakan kelompok manusia tertentu. Jangan terlalu fanatik tanpa memahami hakikatnya. Karena kalau kita tidak paham hakikatnya, justru dogma-dogma itu bukannya akan memuliakan Islam yang sejati, tapi justru akan menutup kebenaran Islam yang hakiki. Bahkan merusak hakikat dari Islam yang sesungguhnya. Islam yang hakiki, sebagaimana di beberapa video terdahulu sering saya sampaikan. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Sorry kalau salah, ini karena saya bernyanyi. Ketika ada terjemahan inna dinna indallahil Islam, saya sebagai orang matematik, inna dinna sesungguhnya agama di sisi indallah il Islam adalah Islam. Pertanyaanku sebagai orang matematik, inna dinanya diterjemahkan sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Semuanya diterjemahkan, Islamnya nggak diterjemahkan. Aku telusuri ayat itu turun sebelum Islam jadi agama. Berarti kan harus diterjemahkan. Islam asalnya salam, kesejahteraan. Berarti sesungguhnya agama yang kuridhoi di sisiku adalah kesejahteraan. Si agama apapun yang arahnya kesejahteraan, salam, akarnya Islam kan salam juga. Keselamatan, itu Islam. Agama apapun kalau berserah diri, yaitu Islam, bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya surrender. Bahasa Indonesianya berserah diri. Jadi apakah Anda Hindu, Buddha, Konghucu, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Kejawen, Agomo Kapitayan, apapun, kalau Anda sikap hidupnya berserah diri kepada pemilik jagat raya ini, Anda Islam bahasa Arabnya. Surrender bahasa Inggris. Berserah diri bahasa Indonesia. Jadi Islam tidak hanya terbatas hanya boleh disebutkan kepada orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak. Tapi kemudian ada yang bilang, loh, tapi itu ada di hadis loh. Di hadis itu katanya syarat Islam adalah harus baca 2 kalimat syahadat. Saya jawab, hadis yang mana? Hadis ada ribuan bahkan jutaan. Dan itu masih sangat debatable. Ada hadis yang bisa dianggap sahih, ada yang tidak. Nah, kalau Anda berargumen ada hadisnya nih, saya mau kasih tahu hadis. Anda kalau percaya hadis, kalau yang percaya hadis, buka hadis Sahih Bukhari. Ya, hadis Sahih Bukhari itu hadis yang tertua dan dianggap paling sahih. Ya, dia ada sekitar 200 tahunan setelah Nabi Muhammad wafat. Itu hadis tertua. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1496 dikatakan, syahadat atau pengakuan iman umat-umat muslim awal itu adalah bukan 2 kalimat syahadat, malah 4. Ya. Anda buka Sahih Bukhari, ya, hadis Sahih Bukhari dan juga hadis Muslim dan juga ada di hadis Nawawi. Bunyinya sama. Pengakuan iman umat muslim awal di zaman Nabi Muhammad adalah la ilaha illallah. Yang pertama, yang kedua, Muhammad Rasulullah. Tapi tidak berhenti di sini, masih ada yang ketiga. Isa Rasulullah, kalimatullah wa rohullah. Dan yang keempat,
percaya surga neraka. Jadi ini pengakuan iman umat pengikut Nabi Muhammad awal itu 4 ini. Percaya la ilaha illallah, Muhammad utusan Allah, Isa utusan Allah, firman dari Allah, dan roh dari Allah. Dan yang keempat percaya surga neraka. Nah, tapi sekarang kenyataannya berapa banyak orang yang mengaku ustadz, mengaku ulama yang mengajarkan hal ini. Kalau percaya hadis, ini tertulis jelas di hadis. Kenapa Anda hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Mana Isa Rasulullah, kalimatullah dan rohullah? Kenapa nggak disebutkan? Kalau mengacu kepada hadis. Nah, jadi intinya teman-teman, bicara tentang berserah diri atau surrender in English atau aslima atau Islam dalam bahasa Arab, itu jangan hanya dibatasi, jangan makna Islam dibonsai, dibatasi hanya kepada kelompok tertentu saja, jangan. Pahamilah Islam secara hakikat. Islam yang sesuai dengan apa yang disampaikan di Al-Quran. Jangan dibatasi, dipersempit. Ya, jadi intinya teman-teman, hati-hati dengan fikih atau syariat atau aturan cara-cara yang dulu dipercaya dan diyakini sebagai sebuah kebenaran mutlak. Seperti pesan dari Buya Syakur Yasin, kita harus memakai akal dan jangan takut, bahkan harus berani merevisi dogma-dogma itu. Jika sudah terbukti dengan akal sehat kita, dengan kolbu kita, ya, jadi akal aja nggak cukup, tapi juga harus dengan kolbu, ya, hati yang terbuka, tidak kufur, tidak tertutup, tidak kafir, tidak kafir, dan juga dengan pikiran yang jernih, jangan kadarun, jangan kadrun, jangan kotor, supaya kita bisa melihat kebenaran yang murni. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elehim shalom. Santi santi santi. Rahayu sagung dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Salam sejahtera, salam kebajikan. Semangat!